Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 73 bagian khotimatun, penutup. Alhamdulillah kita baru mulai ngaji, sekarang udah penutupan lagi. Ini penutupan kitab Tijan artinya ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah kitab Tijannya tamat. Nanti kita lanjutkan kitab fikih, insyaallah kitab Safinatun Najah nanti ya, tentang masalah fikih. Jadi ini kalau udah beres tentang tauhid, nanti kita lanjutkan tentang ilmu fikih berarti ya. Ini bagian terakhir nih, terakhir dari kitab Tijan, penutupan bagian akhir. Kita ulas sedikit untuk lebih mengingatkan kembali. Kitab yang kita pelajari ini kitab Tijan. Di dalam kitab Tijan ini, ilmu Tijan ini yang akan dibahas tentang masalah ilmu tauhid ya. Tentang ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid bahasannya itu nanti adalah bahasan urusan akidah ya. Jadi kalau tauhid itu ilmu yang ngebahas tentang akidah ya, bukan ngebahas ibadah atau akhlakul karimah, bukan, tapi tentang urusan akidah. Berbicara akidah berarti kita berbicara tentang iman ya. Bicara tentang akidah berarti kita bicara tentang urusan iman. Bicara iman berarti kita sedang berbicara tentang rukun agama ya. Ada berapa rukun agama? 3. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Nah, iman, Islam, ihsan itu disebut rukun agama. Jadi orang yang pengen bener agamanya berarti gitu ya. Ibu-ibu beragama enggak? Nah, ya. Tapi agama kita tahu benar tahu enggak kan gitu ya. Nah, supaya agama kita mantap, maka kita harus mengetahui tentang rukun agama gitu. 3. Iman, Islam, ihsan. Bicara iman maka kaitannya dengan akidah kalau iman ya. Kalau bicara Islam berarti kaitannya dengan ibadah ya. Kalau bicara ihsan itu kaitannya dengan akhlakul karimah. Jadi agama itu 3: akidah, ibadah, akhlakul. Nah, jadi kalau benar akidahnya, benar ibadahnya, bagus akhlakul karimahnya, nah baru itu dia disebut orang yang beragama gitu. Akidah, ibadah, akhlakul karimah gitu. Masalah akidah, kalau kita pengen tahu, pengen ngerti tentang urusan akidah, ngajinya ngaji apa? Nah gitu ya. Ngajinya harus ngaji apa, ilmunya ilmu apa kalau kita pengen tahu masalah akidah. Ibu-ibu kalau pengen jago ngitung, belajarnya ilmu apa? Matematika ya. Kalau pengen jago masak, belajarnya ilmu apa? Tata boga ya. Nah, kalau pengen bisa ngebenerin mobil rusak, montir ya, di SMK ya. Kalau pengen akidah kita bener, ngajinya ilmu apa? Ilmu tahu. Nah gitu ya, harus tahu. Mana ilmu tauhid? Ini salah satunya kitab Tijan. Ini kitab Tijan ilmu yang membahas tentang ilmu tauhid ya. Ini rame amat ibu-ibu ya. Lagi ngebahas apa ini kira-kira? Jadi kalau pengen bener akidah kita, maka belajarnya ilmunya ilmu tauhid. Kalau ibadah kita pengen bener, ngajinya ilmu apa? Fikih ya. Kalau ibadah mah ilmunya ilmu fikih. Nanti nih kalau udah beres ini kitab tauhid Tijan, nanti insya Allah kita lanjut fikih ya, kitab Safinah insya Allah ya. Kalau akhlakul karimah, kalau pengen bagus akhlak kita, ngajinya ilmu apa?
tasawuf. Ya, ilmu apa? Tasawuf namanya ya. Ilmu tasawuf. Ulama ahli tasawuf disebut ulama sufi. Ya. Ulama sufi. Kalau ulama ahli fikih disebutnya ulama fuqaha. Ya. Tahu-tahu namanya dah nggak apa-apa ya. Jadi urusan akidah, urusan iman, ilmunya disebut tauhid. Urusan ibadah, urusan Islam, ilmunya disebut fikih. Urusan akhlakul karimah, ihsan, ilmunya tasawuf. Maka ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji tasawuf hukumnya fardu ain. Fardu ain kayak sholat johor. Sholat johor hukumnya fardu ain. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Bedanya apa? Fardu ain kewajiban individu, kewajiban masing-masing. Fardu ain bisa diwakilkan tidak? Enggak. Sholat johor bisa diwakilkan tidak? Wakili nama suami nggak bisa. Wakili nama anak nggak bisa. Namanya fardu ain. Puasa Ramadan fardu ain nggak bisa diwakilkan. Kalau fardu kifayah wajib mawajib tapi bisa diwakil. Kayak ngurus jenazah, ngurus mayit kalau ada yang meninggal itu fardu kifayah. Nggak usah sekampung ngurus semua, nggak usah. Cukup beberapa orang aja. Maka kita semua yang lain sudah bebas kewajiban. Namanya fardu kifayah. Nah, ngaji ini, ngaji 3 ilmu ini, tauhid, fikih dan tasawuf fardu ain. Berarti nggak bisa diwakilkan. Udah anak aja pesantren, emak bapak yang udah terlanjur nggak bisa. Nggak bisa. Emaknya kudu ngaji, bapaknya kudu ngaji, anaknya kalau lima-limanya kudu ngaji. Karena fardu gitu ya. Tauhid, fikih sama tasawuf. Nanti ilmu-ilmu yang lain baru fardu kifayah. Bisa itu mau diwakilkan. Belajar nahwu sorof, nah itu fardu kifayah. Mak kalau ngaji ilmu nahwu sorof, puyeng ya. Udah puyeng belajar nahwu sorof. Ilmu paroid, ilmu palak, nah itu fardu kifayah ya. Udah biarin itu mah santri-santri aja udah gitu. Itu fardu kifayah. Tapi kalau tauhid, fikih, tasawuf nggak bisa diwakilkan. Kudu, semuanya kudu bisa, kudu ngaji gitu ya. Ini diulas supaya lebih memahamkan lagi ya. Dan jadi tambah semangat lagi ngajinya. Terus kalau kita bicara tauhid, ada berapa bahasan dalam tauhid? Biar tahu juga nih ya. Kalau ngaji tauhid kita yang dibahasnya apa aja kan itu. 3. Kalau dalam tauhid itu bahasannya 3 ya. Akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah sam'iyah. Nah udah segitu doang 3 tuh. Akidah uluhiyah, nabawiyah, sam'iyah. Akidah uluhiyah berkaitan dengan Allah. Ya, akidah uluhiyah itu akidah yang berkaitan dengan Allah. Isinya 41. Udah semua kemarin. Sifat yang wajib 20, sifat yang mustahil 20, sifat yang jaiz 1, 20 sama 1 40 dari mulai wujud, qidam, baqo. Nah itu udah beres kemarin kita ya. Mau diulang lagi apa gimana ini? Jangan Bi, keburu mati. Lanjut aja lanjut. Ngerti kagak? Biarin Bi, ngerti kagak mau udah lanjut aja lanjut. Apal enggak? Biarin, nama apal lanjut. Keburu mati ntar diulang-ulang lagi gak beres-beres. Udah lumayan udah ngaji kita ya. Mau apal, mau enggak, mau ngerti, mau enggak lanjut pokoknya. Nah itu akidah uluhiyah. Akidah nabawiyah, akidah yang berkaitan dengan Nabi. Isinya 9. 4 sifat yang wajib di para Nabi, 4 sifat yang mustahil, 1 yang jaiz. Ya, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz. 4 dan 1 jadi 9. 41 sama 9 semuanya 50. Jadi aqaidul iman itu ada 50. Udah beres kita bahas juga itu ya.
Udah kemarin ya. Akidah uluhiyah udah, akidah nabawiyah juga udah. Nah, ini sekarang terakhir penutup. Berarti tinggal akidah tinggal itu doang. Dikit lagi. Akidah sam'iyah dong udah tinggal ya. Tauhid masih gitu doang. 3 doang. Mau kitab yang mana juga pasti nggak lepas dari 3. Akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah udah. Terus nanti kalau kita belajar ilmu fikih, bahasannya berapa fikih? 4. Fikih 4. Ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah. Nah, 4 doang. Ubudiyah, muamalah, munakahah, sama jinayah. 4. Ubudiyah masalah ibadah, muamalah masalah bisnis, jual beli, gade, sewa, itu muamalah itu kayak gitu ya. Terus munakahah mah nikah, cerai, rujuk, nah itu munakahah itu ya. Ada jinayah mah kalau yang mencuri dipotong tangan, yang zina diranjam, nah itu namanya jinayah. Udah fikih masih gitu doang, ngebahasnya 4 doang dia. Ubudiyah, muamalah, munakahah, sama jinayah. 4 beres sudah ya. Tasawuf, kalau tasawuf mah bahasannya 3 lagi dikit tasawufnya ya. Taholi, tahali, tajali. Apa? Taholi, tahali, tajali. 3. Gak banyak udah. Taholi, tahali, tajalli. 3 udah gak banyak. Tauhid 3, fikih 4, tasawuf 3. Jadi jumlah berapa? Orang lagi ngapalin yang muamalah yang tadi udah ditanya lagi aja ya. Numpuk numpuk puyeng. 3, 4, 3. Jadi jumlah 10 doang ya. Tauhid, fikih, tasawuf 10 poin doang. Beres gak seminggu 10? Kelamaan seminggu mah ya. Sejam kelamaan, ngebahas cuma 10 doang. Gak pakai sejam ya, 10 menit beres ya. Beres diomongin maksudnya ya. Kalau dikaji sama kita dipelajari itu yang 10, itu 3 ilmu sampai mati gak bakal beres ya. Karena dalam ya dan luas penjelasannya ya. Ini bukan satu kitab nih ya ibu-ibu ya. Ini kan nanti tamat nih Tijan. Jadi bukan dianggap tauhid itu Tijan doang, bukan. Ini baru yang dasar. Masih ada 1000 lagi kitab tentang ilmu tauhid. Tapi kan sebelum kita nyampe ke 1000, ya dari sini dulu mulainya ya. Sebelum nyampe ke 100 dari nomor 1 dulu lah. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau kata guru, kalau kita lagi ngebangun rumah, kalau lagi masang fondasi, gak usah mikirin genteng, begitu ya. Kalau kita bikin rumah ya, kalau lagi masang fondasi, masang ceker ayam, gak usah mikirin genteng. Ya ngebangun mah bertahap, fondasi dulu, tihang dulu, tembok dulu, ntar baru lama-lama kayak nyampe ke genteng. Haji Tauhid kitabnya banyak, luas, jangan mikirin yang tinggi-tinggi dulu, ini aja dulu yang Tijan dulu kita ya. Ya. Nah, jadi insya Allah biar sehat panjang umur semuanya ya. Terus biar istiqomah ngajinya ya. Jangan angat-angat tai kebo maone. Pembukaan banyak ya. Seminggu, 2 minggu. Nah, jangan kita mah ya. Pembukaan banyak, kesononya makin banyak ya. Gak cukup di sini biar tempatnya. Nah, itu kan ntar kita bangun yang di depan itu ya. Majlis taklim ke sono kita ya. Iya. Tambah banyak, tambah syiar, tambah berkah kampung kita ya. Tambah pintar ibu-ibunya juga. Tambah bener ibadahnya. Tambah bersih hatinya ya. Ya kalau ngaji mah begitu kan ya. Gedeg-gedeg hilang kan itu ya. Kesal-kesal ya jadi hilang kan ya. Karena sering ngedengar ya, bukan dengerin Abi, bukan. Ini ilmu yang Abi sampein kan itu. Ini dia lagi ngajarin diri sendiri Abi mah. Kalau Maone ngerti alhamdulillah. Enggak ngerti kayak emang enggak niat ngajarin Maone. Masa orang tua diajarin sama bocah, enggak pantas ya. Nah, ini mah lagi ngomongin kitab aja ya.
ingat ya, manusia itu kan ada 5 unsur. Kita ini ya. Yang usah ngaji lah, ngobrol aja dulu ya, mohon ya. Biar kalau banyak ininya mah bahasan-bahasan awalnya, pembukanya biar tambah semangat, tambah jadi jelas kita ngaji itu kesana untuk ini kan begitu ya. Kan manusia itu terdiri dari 5 unsur. Ada jasad, kemudian ruh, kemudian hati, kemudian nafsu, kemudian akal. Jasad, nafsu, akal, hati, ruh. 5 ya. Kita terdiri dari 5 ya. Jasad, nafsu, akal, hati, ruh. Ingat-ingat nih, man aropa nafsah aropa robbah. Orang yang tahu dirinya maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Kalau ibu-ibu nggak tahu diri sendiri, ya jangan ngimpi pengen kenal sama Tuhan. Kayak tadi lagi rumusnya, kalau lagi bikin fondasi jangan mikirin genteng. Cita-citanya mah tinggi banget, pokoknya maunya mah pengen dekat sama Allah, pengen kenal sama Allah. Ditanya aja, maunya siapa? Siapa saya biar nggak nyampe ke Tuhan kalau kita nggak tahu diri kita sendiri. Man aropa nafsah aropa robbah. Siapa yang tahu dirinya, dia pasti tahu siapa Tuhan. Jadi kalau kita pengen kenal Tuhan, kenali diri sendiri. Siapakah kita? Kita adalah yang terdiri dari 5 unsur. Ada jasad, ada nafsu, ada akal, ada hati, ada ruh. 5. Pancasila ada berapa mone? Pancasila 5 ya. Jasad, apa jasad? Badan. Apa badan? Raga. Ini nih, badan. Raga. Apa raga? Olahraga. Wadah. Fisik. Tempat ini, jasad, tempat. Jasad itu begitu ya. Apa kebutuhan jasad? Nah, ini harus tahu juga ini ya. Kita punya jasad harus tahu kebutuhannya. Karena kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, bahaya enggak? Bahaya. Motor, kebutuhannya apa motor? Bensin, oli, harus tahu kan kita? Ban, ya, angin, banyak dah. Kalau kita nggak tahu, rusak motor kita ya. Jasad juga sama, harus tahu kebutuhan jasad itu apa. Kalau kita nggak tahu, sakit lagi, puyeng lagi, migrain lagi, tipes lagi, sakit mulu jadinya. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak tahu kebutuhan jasad. Harus tahu. Apa kebutuhan jasad? Ngeliwat. Yang itu yang asinan teh siapa? Gak ngaji? Apa? Ibu Pani. Oh, nggak hadir Ibu Pani. Ibu Pani, ya, yang bikin asinan itu ya. Yang kalau dibeli nggak mau ya. Jadi malu belinya, nggak mau dibeli makanya. Apa kebutuhan jasad? Motor itu mau nek. Dicukupi, bukan ngopi. Maunya belum nyarap kali ini ya. Kata Abi kalau mau ngaji nyarap dulu. Jadi kalau nggak nyarap oleng jadinya kan. Kan ngopi, dicukupi. Kebutuhan jasad itu harus cukup. Harus apa? Cukup. Nah, pertanyaan lagi, cukup itu apa? Nah, ini beda lagi nanti persepsinya nih. Kata si ini cukup begini ini. Nah, ini harus disamain lagi nih, jangan sampai salah kaprah ya. Apa itu cukup? Cukup itu apa? Iya, terpenuhi. Iya, maksudnya terpenuhi. Ya. Itu mah kata-kata yang sama ya. Nah, kita bahas cukupnya aja. Cukup itu apa? Apa yang disebut cukup?
Ini harus tahu ini, ya. Repot kalau nggak tahu ya. Jasad kita ini harus cukup. Cukup itu apa? Ini, Abi pakai jubah nggak? Ini pakai jubah nggak nih? Ini jubah kekecilan apa kegedean apa cukup? Ya pas ya, pas cukup gitu ya. Ini jubah Abi kekecilan kegedean apa cukup? Berarti cukup itu apa? Iya pas. Pas itu apa? Tidak kegedean, tidak begitu kan? Jasad harus cukup. Berarti cukup itu nggak boleh kekurangan, nggak boleh begitu kan? Cukup kan begitu kan? Ini definisi cukup yang benar kan itu ya. Ini kenapa jadi berdiri mana? Biarin lah ya, jadi berdiri. Jadi cukupnya begitu ya. Apa di antara kebutuhan jasad? Makan. Iya kan? Berarti jasad harus dikasih makan. Cuman cara ngasih makannya kudu cukup. Kan begitu ya? Berarti cukup itu makan jangan kekurangan, makan jangan kelebihan. Orang yang bisa makan gak kurang dan gak lebih, berarti orang itu tahu kapan memulai makan, tahu kapan harus berhenti makan. Nah, begitu. Kalau jasad kita dikasih makannya begitu, cukup, tahu kapan mulai, tahu kapan berhenti, sehat. Jasad kita pasti sehat, karena itu yang dibutuhkan sama jasad. Cukup. Cukup teh gak kurang, gak lebih. Gak kekurangan, gak kelebihan. Cukup. Begitu kan cukup ya? Cukup gak ini ngaji? Kapan mulai makan? Kapan? Kita harus memulai makan kapan? Hah? Kalau lapar? Ya. Ya kan? Makan itu dimulai kalau kita lapar. Iya kan? Jangan belum lapar udah jangan. Enak nggak kalau belum lapar makan, enak nggak? Enggak. Kenapa buka puasa enak? Kan begitu. Jadi harus lapar. Kemudian kedua, kapan kita harus berhenti makan? Nah ini nih. Ini kesalahannya nih. Bukan kenyang. Kata Nabi, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kan begitu ya? Tahu nggak? Kalau jasad kebutuhannya kita cukupi, kita penuhi, apa yang akan kita rasakan apa? Ya sehat. Bahagia, sehat, nikmat. Ya, kebutuhan jasad kalau dicukupi yang akan kita dapat adalah nikmat. Makan lagi lapar, nikmat. Berhenti sebelum kenyang, rasain ya, rasain dah. Makan berhenti sebelum kenyang, enak, nikmat. Kita bukan kalau sebelum kenyang itu lagi enak itu nambah lagi ya. Akhirnya kebanyakan. Apa yang udah kebanyakan? Gak enak, ya kan? Jadi gak enak kan ya? Padahal makan teh harusnya nikmat, gara-gara kebanyakan jadi gak enak. Gara-gara apa itu orang? Gara-gara terlalu banyak mencukupi jasadnya tidak cukup, tapi berlebihan. Jelek, berlebihan itu kurang jelek, berlebihan juga jelek. Maka penuhilah jasad itu dengan cukup, jangan kurang, jangan lebih. Kalau makan mulai ketika lapar, berhenti sebelum enak. Kita pengen duren, pengen banget duren, nyari duren kita ke Jonggol, satu kepala dimakan, lagi pengen duren, satu kepala dimakan, enak gak satu kepala sendirian? Tergantung orangnya ya. Atau jangan satu kepala dulu ya. Satu biji ya kita makan. Kita lagi pengen duren, terus makan duren yang paling manis, kita makan satu doang. Enak gak?
Ini yang hobi ya. Kalau yang nggak hobi maka kacau namanya. Durian mah bau ya. Ini yang hobi aja. Enak itu satu makan itu enak satu aja enak. Terus udah jangan dilanjutin. Enak ya itu makan yang satu itu. Udah enak. Udah nikmat banget itu ya. Kerasa banget nikmatnya sama kita ya. Satu doang. Tapi kalau dilanjutin sekepala habis. Nambah lagi 2 butir, nambah 3 butir, kesononya muntah. Iya kan? Mabok kan ya? Asalnya nikmat jadi mabok, jadi nyiksa. Gara-gara apa? Orang kagak tahu batasan akhir, memenuhi kebutuhan jasadnya berlebihan. Asalnya itu nikmat malah jadi nyakit, malah nyiksa ya. Nah itu ya. Jadi ingat, jasad itu harus dicukupi. Cukup itu jangan kurang, jangan lebih. Harus pas. Kayak kita pakai baju, kalau cukup ya pas. Dilihatnya kayak enak. Tapi kalau bajunya kekecilan, nah itu baju adeknya dipakai, pusar kemana-mana, nah, jelek. Apalagi kegedean, ya, gombrang ya, jelek. Cukup. Nah, baru jasad kita akan sehat kalau dikasihnya cukup. Marjan enak pakai es. Marjan siang-siang enak pakai es. Tapi kalau minumnya 3 gelas, diabetes. Jadi gula, jadi penyakit ya. Minum aja kalau yang pengen marjan kagak ya, segelas kecil itu ya. Enak gitu ya, siang-siang kita minum pakai es, enggak bakal jadi penyakit, segitu mah enggak. Ya ini nanti kita ngebahas kurang di nafsu maunya ya. Nanti kita bahas nafsu kan ya. Kan nanti ada nafsu ya setelah jasad. Kenapa sih kita kurang kan itu ya? Itu si nafsu yang kurang ajar itu maunya, yang bikin kita kurang mulu. Tapi entar dulu maunya ya, kita ngebahas jasad dulu ini ya. Ya kalau sedikit mah ya saya. Mie rebus enak, mie rebus itu kan. Mie rebus pakai telur, iris-iris cabe kan gitu ya. Tapi kalau pagi mie rebus, siang mie rebus, sore mie rebus, mau tidur mie rebus, kita tipes kita kan. Karena berlebihan. Tapi kalau mie rebusnya ketemunya seminggu sekali, sebulan sekali, setiap makan mie rebus pasti nikmat. Walaupun dicabein enggak apa-apa, asal sebulan sekali. Seblak enak, tapi tolong dibatasi. Nah, gitu ya. Itulah cara mencukupi jasad. Ya, cara mencukupi jasad. Harus cukup. Cukup itu enggak kurang, enggak lebih. Tahu kapan memulai, tahu kapan berakhir. Itu namanya cukup. Ya. 2, habis jasad apa? Nafsu. Kita itu punya nafsu, dan yang membedakan kita sama malaikat adalah nafsu. Kenapa Allah ngasih kita nafsu? Ini saking sayangnya Allah sama kita, maka kita dikasih nafsu. Kenapa? Karena kalau kita nggak dikasih nafsu, nggak ada kemauan kan? Nggak ada kemauan. Ibu, anaknya nanti kalau udah gede mau jadi apa? Bisa ditanya ya. Kalau orang kagak punya nafsu, biarin aja, anak saya mau jadi apa kek, gitu. Masa orang begitu ya? Karena nggak ada nafsu, dia nggak pengen anak jadi kiai, jadi dokter, dia nggak pengen dia mah. Biarin aja lah ya. Coba, kan begitu ya? Itu kulit begitu banget sih bu, kulit muka bu, apa pakai krim apa gitu bu? Biarin aja saya mah. Orang mau demen ke mau kagak repot itu. Orang kalau gak punya nafsu ya jadi dingin ya. Orang kalau gak punya nafsu jadi dingin, jadi gimana sih, ngelihat laki kagak nafsu, ngeliat bini kagak nafsu kan itu. Mau gimana orang kalau punya nafsu kan ya. Orang-orang mau bring ke sono, dia mah diam aja. Gawe kagak mau, kagak mau, dia diam aja, udah kayak toko di rumah ngelubruk aja gitu ya. Itu orang kagak punya gak enak. Nah, dengan nafsu kan kita jadi pengen ini, pengen itu, ada gairah kan gitu ya, ada cita-cita kan, itu gara-gara ada nafsu ya. Coba kalau nggak ada nafsu kan bahaya. Tapi kita harus tahu kebutuhan nafsu. Nah, jadi
Tadi kalau jasad kebutuhannya itu dicukupi ya. Nah, kalau nafsu kebutuhannya apa? Dikendali. Kalau jasad dicukupi, kalau nafsu dikendali. Itu kebutuhannya. Nafsu bakal menjadi sebuah kenikmatan kalau nafsu itu terkendali. Jangan dibuat liar nafsunya. Dikendali mengerti ya? Dikendali kayak kita naik kuda. Naik kuda kan ada pengendalinya kan? Ada buat ngeremnya. Kalau mobil ya ada rem, itu kan buat mengendalikan itu ya. Tuh, bakal selamat nafsu kita kalau kita bisa mengendalikan. Kebutuhan nafsu adalah dikendalikan, kendalikan. Pengen ini boleh, pengen apa juga boleh nafsu kita boleh, mau apa gitu boleh, jangan dilarang, apalagi dimatikan, nggak bisa nafsu, jangan dimatikan. Saya hidup pengen nggak punya nafsu, jangan, nanti jadi adem, jadi dingin, jadi nggak ada semangat, nggak ada gairah hidup kan. Biarin nafsu mah emang udah fitrah kita, tapi jangan terjebak oleh keinginan hawa nafsu, karena kalau kita terjebak malah jadi celaka. Kayak tadi jasad kalau tidak dicukupi, berkurang atau berkelebihan kan jadi penyakit. Nafsu juga sama, kalau tidak dikendalikan dia liar, nah itu yang bakal mencelakakan kita. Maka kendalikan. Pengen mobil baru, boleh, ayo mobil baru. Tapi tolong lihat laki kita gawenya apa, gajinya berapa, terus itu mobil kalau punya buat apa gitu. Orang kagak kemana-mana, pengen punya mobil. Lah nanti lama-lama mobilnya dipakai kandang ayam ya. Itu dikendalikan tuh begitu ya, dikendalikan. Biarin, emang tetangga mah emang kebutuhannya mobil, dia makan kerjanya jauh, ininya jauh, terus anaknya ge banyak. Nah kita mah yang kan beda-beda kan itu ya. Jangan nafsu kan kita kendalikan. Nah nanti akhirnya keinginan itu terus menjadi kenikmatan dan kebahagiaan buat kita karena hidup bergairah, karena banyak keinginan. Tapi keinginan itu pun dibatasi oleh kendali kita sendiri, tidak dibuat liar. Karena kalau nggak begitu kan bahaya. Orang beli ini pengen beli, orang nggak punya duit, kita nggak punya duit, kredit mending kalau lancar, kalau macet diteleponin mulu, udah diteleponin didatengin sama debt collector kan, jadi akhirnya sakit lagi kitanya gara-gara kita tidak mengendalikan nafsu. Jadi kebutuhan nafsu harus dikendali. 3, akal. Kalau akal kebutuhannya itu adalah keluasan, harus luas akal, tanpa batas akal, nggak boleh dibatasi akal mah, harus seluas-luasnya. Itu akal kebutuhannya ya. Kalau akal dibatasi, ngambek akal tuh, ngambek, jadi nggak sehat. Jadi akal mau biarin dia mau seluas-luasnya. Caranya bagaimana meluaskan akal? Harus sering dipakai nuntut ilmu, dipakai mikir akal tuh ya. Karena ada peribahasa ya, kalau akal nggak diasah jadi tungkul. Cara ngasah akal dengan berpikir atau menghafal. Ya mikir gitu ya. Tapi kalau akalnya nggak dipakai-pakai kan jadi bodoh, jadi bebel kita ya. Pakai. Makanya insya Allah pokoknya orang-orang yang mau ngaji mah pinter pokoknya. Kan pasti mikir kan, kalau Abi ngomong ini mikir ya. Omongan Abi mau benar mau salah dipikirin kan ya. Tapi kalau di rumah coba mau gimana, di rumah nggak ngaji ya. Mau mikir apa di rumah kalau nggak ngaji ya? Paling ngeliatin WA, ngeliatin YouTube, ngeliatin ini pengen ini jadi pengen mulu jadinya kan itu ya. Tapi kalau ngaji makan kita mikir, jadi mikir kan itu ya, dijelasin teh, dipikir, diingat-ingat kita teh, belajar ingat-ingat ini teh ya, akal kita teh apa yang disampaikan teh pengen ingat kan itu ya. Kan akal kita nggak diem ini ya, lagi ngaji teh ya, bolak-balik kan gitu. Itu akal digituin seneng banget itu sama kita. Tapi kalau akal didiemin, nggak pernah dipakai mikir, wah berontak akal. Jadi pikun, jadi bebel kan gitu ya. Jadi jangan begini, aduh sayang nih, ntar memori saya terlalu penuh lagi nih kalau ini. Bukan memori HP kita mah ya, bukan CPU komputer, ini mah madain Allah ya, yang tanpa batas.
tanpa batas. Makanya perintah ngaji minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Saking kebutuhan akal ini tanpa batas, dia harus luas-luasnya. Kalau akal dikasih keluasan, maka orang yang punya akalnya akan bahagia. Bakal bahagia karena ilmunya banyak, mau ini mau itu gampang, mau ini mau itu ngerti. Kan orang kalau udah begitu bahagia ya. Beda sama yang belet, sama yang bodoh. Mau gini kagak ngerti, ketemu sama turis kagak bisa ngomong, umroh ke Arab mau nawar ini nggak bisa ngomong bahasa Arab kan. Sumpek orang kalau bodoh ya. Tapi kalau orang gunain akalnya, diluaskan akalnya dengan memahami ilmu apa aja ngaji, nggak usah dipilihin ngaji mah ya, jangan ya. Nah ini mah ilmu sekolah, enggak, mau ilmu sekolah, mau ilmu bangunan, namanya ilmu pelajari sama kita semua. Dan jangan takut otak kita kepenuhan, nggak ada. Akal kita kepenuhan, giganya habis, nggak ada. Karena ini nggak ada tera-teranya kita mah, nggak ada blank. Nah tinggal begini, kita tahu doang nanti batasan kemampuan dirinya, paling itu doang ya. Nah itu aja. Artinya begini. Kalau Imam Syafi'i, saking jeniusnya Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i ini kalau keluar dari rumahnya menuju masjid mau berjamaah, apa yang didengar sama Imam Syafi'i langsung nempel, langsung apa Imam Syafi'i mah. Ini saking cerdasnya Imam Syafi'i ya. Makanya Imam Syafi'i kalau keluar rumah nutupin telinga. Karena apa yang didengar, ya kalau yang jelek kan jadi rugi kan itu ya. Karena saking pinternya. Itu Imam Syafi'i. Tapi kalau model kita kan, udah dibaca, udah diulang, kagak apa-apa kan itu ya. Ya ini artinya kita harus tahu diri di situ maksudnya. Sebetulnya akal kita mah tidak ada batasan. Nah, cuman kemampuan manusia beda. Santri suruh ngapalin nih sama Abi misalnya, ada yang sehari kuatnya sebaris, ada yang sehari, ada yang sehalaman. Itu memang beda-beda. Ininya ada yang encer, kali ada yang rada kental, kali ada yang Tapi yang jelas kalau akalnya mah tanpa batas kan gitu ya. Cuman kemampuannya aja kita harus tahu diri. Kalau dipaksain, nah itu yang banyak stres begitu ya. Suka ada kan ya orang kalau di pesantren suka ada ngapalin nggak kuat dipaksain ngejepret. Udah tawa sendiri akhirnya dengan itu ya. Jadi gila. Iya ada santri begitu ya. Itu teh bukan akalnya nggak nampung, tapi dianya tidak menyesuaikan kemampuan diri. Kan ada apa kecepatan kalau WiFi mah ya, ada kecepatannya berapa Mbps kan beda-beda ya. WiFi teh merek ini segini, paket ini kan begitu. Jangan disamain. Kita sama Habibi ya beda kan gitu ya. Habibi mah cepat, dia mah daya tangkap, daya ingat, daya pemahaman. Kalau kita mah alon-alon bae, sing penting kelakon. Gitu aja nggak apa-apa kita mah ya. Pelan-pelan asal selamat kan gitu. Kapan nyampenya biarin kagak nyampe. Begitu aja kita mah ya. Tapi kalau emang kita cerdas, ya yang banyak gitu. Ayo tampung, masukin semua. Nah itu akal kita digituin teh seneng, bahagia. Maka insya Allah tadi ya, orang yang mau ngaji, baca buku, belajar pasti pintar dah, cerdas gitu ya. Dan karena otaknya jadi hidup. 4. Hati. Kalau hati kebutuhannya adalah bersih. Hati kebutuhannya jasad cukup, nafsu terkendali, akal luas, hati itu kebutuhan hati. Kalau hati kita dikasih bersih, seneng hati kita seneng. Bersih dari apa? Harus bersih dari apa hati kita? Iri, dengki, emosi, hasud, kesal, gedeg, sirik, sewot, nah kayak begitu dah ya. Jadi kalau ibu-ibu enggak ngebersihin hati dari yang itu, ya selamat tersiksa. Karena hati enggak nerima digituin sama kita. Hati pengennya nih kalau dikatain orang nerima, enggak usah gesel gitu hati kita. Tiba-tiba kita maksain ketika dikatain orang, dipinta orang, dikeselin sama kita kan. Kan itu ya. Gua kagak ngapa-ngapain, kok gua wah kan gitu ya. Kesal kita ya, hati kita tuh berontak gitu. Hati kita berontak. Dan ingat, hati ini adalah raja. Hak rajanya diri kita kan hati ya.
Al-Amir, raja hati kita. Dan dia punya anak buah. Mana anak buahnya? Jasad. Semua jasad kita ini, tangan semua ini anak buah. Cuman dia punya panglima. Apa panglimanya hati? Akal yang tadi itu. Makanya ini keren kalau begini nih orang nih ya. Nanti ya, orang yang tahu dirinya, tahu Tuhan nih begini ya. Nanti jalurnya harus begini. Hatinya bersih, akalnya luas, rajanya bersih, panglimanya cerdas. Udah jasad aman, udah jasad aman, nafsu udah pasti terkendali, udah begitu mah ya. Ini yang parah, hatinya kotor, akalnya sumpek. Udah itu mah ya. Hidupnya cuma ngikutin hawa nafsu. Udah, yang jadi korban siapa coba? Jasad. Yang jadi korban? Jasad. Dikit-dikit ke IGD, dikit-dikit Paramek. Iya kan, kalau jasad kena ya Oskadon, dikit-dikit diimpus. Udah dah, ya Allah. Gara-gara apa? Hatinya kotor, akalnya sumpek. Hidup cuman ngikutin hawa nafsu. Yang jadi korban si jasad. Jasad itu bukan utama, bukan. Jasad kan cuma wadah. Tapi kalau wadahnya rusak, ibu-ibu nih mau minta bentar lagi dah ada kurban nih kita ya. Kita minta biar ada 10 sapi kali diminta abidin. Ya tapi yang udah-udah banyak daging mah kan itu ya. Maone mau minta daging sama Abi nih kesini nih bulan haji nih misalnya ya. Lagian Maone ngapain minta daging ke Abi ya? Potong aja ke bawah Maone kan itu. Jangan Bi, itu mah celengan. Ya dah, nggak apa-apa. Bawa Maone nih. Bawa wadah kan pasti ya kalau mau minta daging ke sini ya. Bawa wadahnya apa, Mak? Baskom aja ya. Biar gedean, biar banyak dikasihnya ya. Baskomnya bolong. Wadahnya bolong. Lah nggak dapat apa-apa. Karena wadahnya atau wadahnya karatan, wadahnya belum. Jadi memang nggak penting, wadah itu nggak terlalu penting. Tapi kalau kagak dijaga, kita mau nyimpen apa, mau nempatin apa di dalam diri kita. Maka penting juga menjaga jasad. Jangan korbankan jasad kita. Emang bisa ngaji kalau jasadnya sakit? Ya, baru kayak duduk, pinggang udah kerasa ini biar. Mana lama banget ngaji ini. Udah mau jam 11 ini Mone ya? Mau jam berapa ini Mone? Udah mau jam berapa? Enak aja Mone emang gak bojang. Kan kalau badannya sakit mah ya dipakai tahajud sakit, nggak enak ya. Maka penting kita menjaga jasa. Ada yang hajatan gak bisa ngebantuin, ini lagi kerasa banget ini apa ini ya? Apa itu yang sakit teh? Encok, asam urat. Ya Allah, jadi apa penting kita menjaga jasad kan gitu ya. Jadi bersih, hati harus bersih. Maka bahagia kalau hati bersih. Udah pokoknya udah kasihan kita nyiksa hati kita selama ini kan ya. Dipakai gedeg mulu hati kita kan ya. Kalau apa-apa ngebantuin pengennya tadi dibales mulu kan gitu ya. Kalau kagak negor orang, kalau negor orang kagak disautin, jadi kesal mulu. Udah bersihin. Udah. Bersih. Karena kebutuhan hati kita pengen bersih. Negor aja ke Maone gitu. Dia mau ngebales mau kagak masa bodoh. Tuh dicuekin Abi juga tuh. Masa bodoh ya. Ketemu orang di jalan naik motor klaksonin aja. Dia mau ngelaksonin mau kagak masa bodoh. Toh pahala saya nggak hilang setelah saya ngelaksonin dia karena saya sudah ramah sama dia. Walaupun dia tidak ngebalas keramahan saya, masa bodoh. Kondangan aja nggak usah ditulis nama-nama, nggak usah. Udah nggak usah tulis Abi, Umi, nggak usah ngasih aja. Toh saya kondangan juga bukan berarti pengen dibalas lagi. Kalau saya nanti hajatan dibalas syukur nggak juga. Toh ini mah sodako saya. Udah hati-hati, tolong jaga hati, jangan nuntut mulu. Udah. Biar sehat hati kita. Kayak ibu-ibu ngurus anak. Nih ibu-ibu kan pada punya anak ya. Ngurusin anak, nyusuin, nyebokin, udah segala macam kita ya. Dari mulai cerot, prot, lahir ya, sampai anak kita gede sampai kawin diurusin sama kita ya. Coba kalau hatinya kagak bersih. Apa yang lahir dari pemikiran kita? Ini anak gua nih, investasi gua ini. Orang tua kan begitu, ada yang begitu ya. Ini anak gua nih, ini investasi gua ini.
Anak disamain sama emas, anak disamain sama properti, sama tanah. Jadi investasi anak. Artinya apa? Kalau anak dijadiin investasi, berarti dia menghutangkan jasa kepada anaknya. Sekarang lu gua urus, ntar gua tua, tolong urus gua. Begitu kan? Kalau orang tua begitu ya cara berpikirnya. Apa yang terjadi? Begitu udah tua kita, anak kagak diurusin kita, dongkol kagak. Tersiksa banget. Gara-gara dari awalnya sudah nuntut, dari awalnya sudah mengharap, dari awal. Nah ini, wah capek kita. Jangan. Anak bukan investasi kita, anak adalah masa depannya sendiri. Nyusuin, nyuciin, nyebokin, nyuapin, ngejaga anak, kewajiban kita orang tua. Itu ibadah kita. Dan kita ibadah bukan ke anak, ibadahnya ke Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan kata Allah nggak mungkin nggak aku balas dengan baik kata Allah. Urusin aja anak dengan sebaik-baiknya. Jangan nuntut apa-apa dari anak. Urusan kebaikanmu Allah kata Allah yang akan aku ganti. Tapi kalau kita mengharap nggak ada kebersihan hati, ada nuntut, maka Allah akan angkat tangan dari balasan pahala buat kita. Padahal Allah udah nyediain pahala yang luar biasa. Gara-gara kita nuntut, gara-gara kita ngedikte kepada anugerah Tuhan, maka kata Tuhan ya udah silakan. Emang kalau lu pengen ngurusin anak nanti lu tua diurusin sama anak ya terserah aja. Lu urus aja sendiri. Lu bikin anak lu biar nanti lu tua diurus sama anak lu. Kan kagak bisa kita ngebikin anak soleh begitu, kagak bisa. Yang terjadi apa? Kayak tadi. Udah tua kita diterlantarkan gara-gara dari awal kita salah niat ngedidik anak. Jutaan gua nyekolahin lu, orang lu udah sukses kali, lebaran ngasih duit sama gua, ngapain? Kita berharap begitu kan? Nyekolahin, nguliahin anak, kita ngeluarin duit capek, ibadah kita. Dan kita ibadah bukan ke anak, kita ibadah kepada Allah. Biar Allah yang ngebalas kebaikan kita. Allah punya 1.000.000 cara, 1.000 jalan buat ngebalas kebaikan hambanya. Bisa jadi saya membantu Maone mah nggak ada terima kasihnya sama Abi. Udah dibantuin udah segala macam, ya nggak apa-apa Maone. Masih ada 1.000 orang yang Allah gerakan hatinya buat ngebantu balas kebaikan Abi kepada Maone. Kan enak hati kalau begitu ya. Kemarin mau gua waktu lu hajatan gua ngebantuin, sekarang gua hajatan lu kagak datang-datang, dia dongkol kita udah dongkol. Jadi kesel kita sama orang, padahal kita lagi bahagia, lagi hajatan. Cuman gara-gara satu orang yang dulu kita bantuin, dia kagak ngebantuin kita. Kita jadi ketemu orang ngedumel, ketemu orang ya Allah. Lah itu bedak udah tebal banget bedak ya. Kalau orangnya hatinya begitu ya, jelek, dilihatnya jelek ya. Jelek. Tapi mendingan Maone, enggak pernah dandan, hatinya bersih, kan tetap aja jelek. Maaf Mone, maaf. Jangan dianggap bercanda Mone, jangan dianggap bercanda itu mah. Aslinya itu dari hati sanubari api itu yang paling dalam. Ngacapruk Mone, ngaji nah ieu kumaha ieu Mone. Hati terakhir ruh. Mau diberesin mau besok ini? Satu lagi ya, tanggung ya. Jam 10 kurang dikit kan? Ya. Berarti udah kesel Maone ya, maaf itu. Biarinlah biar tambah kesel Maone dah. Terakhir ruh Maone. Apa kebutuhan ruh? Apa? Apa kebutuhan ruh? Ini tingkat tertinggi manusia ya, makom ruh. Kebutuhannya apa kita harus tahu. Kebutuhan ruh apa? Kebutuhan ruh itu adalah dekat. Apa? Dekat. Dekat dengan siapa? Kenapa harus dekat dengan Allah? Kulir ruh min amri rabbi, kata Allah di Quran. Aku tiupkan ruh kepada manusia, dan ruh itu adalah bagian dariku. Makanya nanti kalau meninggal, ruh kita, nyawa kita akan dibalikinnya ke Allah. Ke Allah, emang punya Allah itu bagian Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Maka kebutuhan ruh kita itu adalah dekatkan dia terus kepada Allah.
maka ketika ruh semakin dekat dengan Allah, bahagia orang itu nantinya. Tapi kalau ruhnya dijauhin mulu ke Allah, berontak ruh kita. Ajan johor, pura-pura budak. Padahal itu kan ruh itu udah, ya Allah ini udah ajan, ayo buruan. Gue pengen deket sama ruh sama Allah. Emang bagiannya ya rumah. Jadi pas ajan, kalau dikasih ajan ke air, sholat berjamaah, Masya Allah itu ruh senang banget. Ya Allah makasih. Kamu telah memenuhi kebutuhanku. Kebutuhanku adalah dekat saja aku dengan sumberku Allah. Nah itu balik lagi ke tadi ya, man arofa nafsah arofa robba. Orang yang tahu dirinya maka dia pasti akan tahu Tuhan. Ini udah mulai nyambung kan kita ya. Oh ternyata kebutuhan ruhaniku itu harus dekat dengan Allah. Waktu ngaji nih Senin, udah nggak ada cerita. Mau ada yang ngajak jalan-jalan, mau ada nggak bisa. Ini adalah waktuku kata ruh untuk mendapatkan makananku. Ini kan makanan ruh. Nasihat, ilmu, baca yasin itu makanan ruh semua itu. Habis sholat. Kita pengennya Allah melantas jalan habis sholat ya. Ruh ngejerit itu kalau begitu. Kalau habis sholat kita langsung jalan lempar mukena, ruh kita ngejerit. Karena kebutuhan ruh itu wiridan. Baca istighfar, itu kebutuhan ruh. Itu makanan ruh. Karena dengan zikir, dengan itu kan dia jadi dekat sama sumbernya. Bahagia ruh. Makanya sering, coba dah, kalau yang udah pernah merasain ya, kalau kita lagi ibadah, lagi sholat, lagi apa itu, hati itu tiba-tiba seneng gitu. Nggak pugu lagu gitu ya. Seneng aja. Padahal mah nggak punya uang, tapi senang, dikasih senang sama Allah ya. Kenapa itu kita bisa suka merasakan senang kalau lagi ibadah, kalau lagi taat? Karena ruhnya sama kita dicukupi kebutuhannya. Senang, suka begitu gitu, senang. Kayak begini nih ngaji kan, tertawa, senyum kan gitu ya. Senang. Kecuali yang utangnya masih gede ini kan. Ngaji kagak ngaruh bi utang saya ini. Enggak. Sejatinya, hakikinya pasti harus senang. Coba kalau kita ngebantu orang sedekah, itu kan makanan ruh sedekah itu ya. Emang kita kagak senang ya? Orang yang kita bantu senang banget kan ya? Demi Allah lebih senang orang yang ngebantunya. Ayo, kalau ada laboratorium pengecekan uji itu ya, sebetulnya yang dikasih sama yang ngasih senangan banget sih. Jauh lebih senang orang yang ngasih. Gak kebayang kita ya, ada orang lagi butuh, minjem duit, lagi kesusahan, apalagi buat makan, ya Allah. Begitu kita kasih kan, terima kasihnya beda banget kita ya. Makasih Bi. Itu begitu dia makasih Bi, kita yang ngebantunya, ya Allah lebih makasih lagi kepada Tuhan. Ya Allah, Engkau anugerahkan, Engkau mampukan aku membantu hamba-Mu ini ya. Kita yang lebih senang. Nah ya, ada yang minjem duit, ada yang apa, udah nggak usah minjem, kasih. Karena kalau minjem bahagia kita sedikit. Tapi kalau ngasih mah ya, aduh Bi ini ketinggian Bi ini mah jangan Bi ini. Saya bisa minjemin aja udah lumayan ini Bi. Jangan sampai ke tingkat ngasih nih Bi nih. Jangan Bi. Ini jangan Kemis, jangan Senin sekarang ini harusnya Bi. Kita bisa nolongin orang bahagia banget kita ya. Orang minjem duit ke kita nih, kita pinjemin, kita kan bahagia banget ya. Itu minjemin yang bakal dibalikin lagi ke kita udah bahagia. Apalagi kalau disodaqoh. Apalagi kalau kita sedekahkan pasti bahagia kitanya lebih besar lagi. Gak usah minjem, pakai aja. Enggak Bi, ntar saya balikin. Ya kalau ada balikin gak apa-apa. Kalau nggak ada jangan dibikin, pakai aja. Itu bahagianya lebih besar dibanding kita cuman bisa minjemin. Apalagi kalau kita nggak mau minjemin, pelit. Nah itu mah nggak bakal ada bahagianya orang kayak begitu mah ya. Nggak punya, nggak ada. Hilang itu duit kayak begitu mah ya. Yang bilang nggak punya mulu, nggak ada. Hilang itu duitnya itu. Kalau nggak hilang ya kebakar lah kan gitu ya. Kalau nggak ketipu orang kayak begitu mah ya. Saudaranya lagi kebutuhan kok dia punya duit bilang kagak punya kan gitu ya. Padahal dia punya, hilang itu orang kayak begitu, hilang. Pelit berarti orang kayak begitu. Allah nggak senang sama orang kayak begitu ya. Kita mah jangankan lagi kagak ada, lagi kagak ada lagi kalau ada saudara yang pengen dibantu, kita usahain kita kan gitu ya. Kita usahain. Ya tunggu dulu dah. Ntar coba saya mau coba dulu nih, saya usahain. Lagi nggak ada gitu, apalagi kalau ada. Pakai. Itu adalah sumber kebahagiaan ruh. Karena dengan sodako berarti kita sedang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Hartanya juga dari Allah, yang minta tolongnya juga makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Terus apa urusan kita melit-melitin
milik punya Allah. Kan kita pelantara doang. Lagian kalau kita sumpel, kalau kita pendet, kan rezekinya juga kita jadi mendet ya. Tapi kalau dialirin maka jadi lancar. Dapat kasih ya Allah jadi lancar ngasihnya ya. Tapi kalau dikasih Allah tahan, kasih Allah tahan, 3 kali udah nggak ngasih lagi Allah. Pelit kamu mah, gitu tahu. Tapi kalau dapat kasih wah lancar itu. Lancar, sirkulasi ekonominya lancar, sirkulasi finansialnya lancar, usaha suami udah lancar semua kalau orang baik. Karena hatinya, ruhnya terpuaskan. Alhamdulillah.